Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Imelda dengan nomor WP 2110 1152 6103330 dari lokal SI7. Di sini saya akan mempresentasikan use case diagram dengan kasus yang pertama. Sebuah perusahaan yang bergerak di bidang penjualan mendistribusikan barang kepada konsumen secara face-to-face yang melibatkan aplikasi berbasis desktop, di mana dalam sistem tersebut terlibat beberapa personil, di antaranya adalah kasir, pimpinan, pelayan, dan pelanggan, yang masing-masing memiliki tugas yang berbeda-beda. Dalam aplikasi tersebut diberikan kemudahan dalam pengolahan data seperti mengolah data barang, data supplier, data pelanggan, data transaksi yang terdiri dari transaksi jual dan beli. Nantinya menghasilkan sebuah laporan yang dibutuhkan oleh pemimpin. Pengolahan data tersebut akan dilakukan oleh satu entiti saja yang dinyatakan sebagai admin, yaitu kasir. Dalam setiap pengolahan data tersebut membutuhkan perintah simpan, edit, hapus, dan exit. Setiap pelanggan yang terdaftar di perusahaan tersebut akan mendapatkan kartu diskon untuk transaksi berikutnya. Dan yang paling penting, setiap penggunaan sistem harus login terlebih dahulu. Nah, di sini ada aktor yang terlibat, yaitu kasir. Kasir bertugas untuk menginputkan atau mengolah data barang, data supplier, data pelanggan, dan data transaksi yang terdiri dari jual dan beli. Sini saya juga ada definisikan use case. Use case yang pertama yaitu login. Merupakan proses untuk login kasir dan pimpinan. 2. Mengolah data barang merupakan proses pengolahan data barang yang meliputi penambahan, pengedit, menghapus, dan exit data barang. Yang ketiga, menambah atau menyimpan. Merupakan proses penambahan data barang sehingga kesimpulan ke dalamnya database data barang. Mengedit dan menghapus. Merupakan proses mengedit dan menghapus data ke dalam database data barang. 5. Exit data barang. Merupakan proses data barang. 6. Mengelola data. Merupakan proses pengolahan data pelanggan yang meliputi menambah, mengedit pelanggan, menghapus, dan exit dari pelanggan. 7. Menambah atau menyimpan. Merupakan proses penambahan data pelanggan hingga kesimpulan ke dalam data pelanggan. Mengedit dan menghapus. Merupakan proses mengedit dan menghapus data pelanggan ke dalam database. Exit data supplier merupakan proses keluar data supplier. Mengelola data supplier merupakan proses mengelola data supplier yang meliputi menambah, mengedit, menghapus, exit data supplier. Menambah atau menyimpan data supplier merupakan proses penambahan data supplier hingga kesimpulan ke dalam database. Exit data supplier merupakan proses keluar data supplier. Mengelola data jual beli merupakan proses pengelolaan data jual beli yang meliputi menambah, mengedit, menghapus, exit data jual beli. Menambah penyimpanan data jual beli merupakan proses penambahan data pelanggan hingga kesimpulan ke dalam database. Mengedit dan hapus data jual beli merupakan proses mengedit dan menghapus data jual beli ke dalam database. Skenario use case. Yang pertama, login. Skenario yang normal memasukkan username dan password. Reaksi sistemnya memeriksa username dan password dan masuk ke dalam aplikasi pengolahan data transaksi. 2. Skenario alternatif. Masukkan username dan password, lalu reaksi sistem memeriksa username dan password. Aksi aktor memasukkan username dan password yang valid. Masuk ke dalam data aplikasi pengolahan data transaksi. Yang kedua yaitu skenario
menambah data barang. Skenario normal yaitu menambah dan menyimpan data barang. Reaksinya memvalidasi data barang yang ditambah atau disimpan, menyimpan data ke dalam database, menampilkan pesan data tersimpan. Skenario alternatif yaitu menambah, menyimpan data barang. Reaksinya memvalidasi data barang yang disimpan. Aksi aktornya menambah, menyimpan data barang yang valid. Reaksinya menyimpan data barang ke database, menampilkan pesan data tersimpan. Skenario yang ketiga yaitu menambahkan data supplier. Skenario normalnya menambah dan menyimpan data supplier. Reaksinya memvalidasi data barang, menyimpan data barang ke database, menampilkan pesan data yang tersimpan. Skenario alternatifnya menambah atau menyimpan data supplier. Reaksinya memvalidasi data supplier yang disimpan. Menambahkan penyimpanan data supplier yang valid, reaksinya lagi menyimpan data supplier ke dalam database dan menampilkan pesanan tersimpan. Skenario yang keempat yaitu menambahkan data pelanggan. Skenario normalnya yaitu menambah dan menyimpan data pelanggan. Reaksinya memvalidasi, menyimpan data ke dalam database, menampilkan pesan yang disimpan. Yang skenario alternatif yaitu menambah atau menyimpan data pelanggan. Reaksinya memvalidasi data pelanggan yang disimpan dan menambah, menyimpan data pelanggan yang valid. Reaksinya menyimpan data pelanggan dan menampilkan pesan yang tersimpan dalam supplier. Skenario yang kelima yaitu menambah data transaksi jual beli. Skenario pertama menambah dan menyimpan data transaksi jual beli. Reaksinya memvalidasi, menyimpan data, menampilkan pesanan data yang disimpan. Skenario alternatif menambah, menyimpan data transaksi jual beli. Reaksinya memvalidasi data transaksi jual beli. Menambah atau menyimpan data transaksi jual beli yang valid. Menyimpan data transaksi jual beli. Nah, di sini saya ada yang bikinkan yaitu diagram. Di sini aktornya adalah kasir. Dia akan ada database, data supplier, data pelanggan, data transaksi jual beli. Dan digunakan association. Database memiliki simpan, edit, exit, yaitu generalization. Begitu juga ada data supplier, data pelanggan, data transaksi jual beli. Dan keempat data tersebut juga memiliki login untuk kita masuk ke dalam sistem. Dan kita juga bisa logout. Dan untuk login ini digunakan include. Nah, di sini ada layout, entry data barang, data pelanggan, data supplier, dan data transaksi jual beli. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.